Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STKIP Rahmania. Perkenalkan, nama saya Nur Sarifaini dan rekan saya Musdianto Hadi. Kami akan melakukan simulator dari efek rumah kaca. Berikut adalah alat dan bahan dari simulator green box effect. Yang pertama adalah toples kaca, kemudian beaker glass. Di sini ada tabung CO2, kemudian termometer digital, korek api, cutter atau gunting, kemudian post-it, selotip, kemudian alat tulis. Untuk bahan-bahannya yang pertama CO2 indikator, kemudian tanaman, di sini pakai anggrek, dan tisu. Berikut ini adalah cara penyusunan simulator dari green box effect. Penelitian menggunakan 3 box, yaitu box A sebagai kontrol, box B pemberian gas rumah kaca dengan tumbuhan, box C pemberian gas rumah kaca tanpa tumbuhan. Box B dan C diberi perlakuan pembakaran tisu sehingga menghasilkan karbon dioksida, kemudian box ditutup. Pengamatan dilakukan selama 30 menit terhadap perubahan suhu, kadar karbon dioksida, dan kecerahan. Pada penelitian ini menggunakan 3 jenis tumbuhan, yaitu anggrek, tree gading, dan seism, untuk melihat mana jenis tumbuhan yang paling baik pengaruhnya terhadap paparan gas rumah kaca. Kondisi gas rumah kaca ini akan disimulasikan menggunakan alat dengan nama simulator green box effect. Alat ini dapat digunakan sebagai media praktek bagi siswa di sekolah. Kelebihan alat ini antara lain mudah pembuatannya, murah, dapat mengamati perubahan suhu akibat paparan gas rumah kaca, dan mengamati efek pemberian tumbuhan terhadap perubahan suhu. Efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi seperti memiliki efek rumah kaca di mana panas matahari akan terperangkap oleh atmosfer bumi. Normalnya, sinar matahari di siang hari menyinari bumi dan akan membuat bumi menjadi lebih hangat. Namun, di permukaan bumi malam hari akan jadi lebih dingin. Tapi akibat adanya gas efek rumah kaca ini, sebagian panas yang harus dipantulkan oleh permukaan bumi akan diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer, sehingga bumi menjadi lebih hangat selama bertahun-tahun kemudian. Pada menit ketiga bisa kita lihat box C dengan pemaparan gas rumah kaca menghasilkan warna hijau kuning, artinya level atau kadar CO2 tinggi. Sedangkan untuk box B warna hijau artinya level CO2 normal, dan box A warna biru karena tidak diberi perlakuan. Proses terjadinya efek rumah kaca dimulai dari matahari yang akan memancarkan sinarnya dalam bentuk radiasi sinar ultraviolet ke bumi yang akan diterima oleh bumi dan kemudian dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar matahari akan masuk ke bumi sebagai panas, kemudian sebagian dari sinarnya akan dipantulkan ke angkasa oleh permukaan bumi. Sebagian lainnya akan diserap oleh permukaan bumi yang warnanya agak gelap ataupun gas rumah kaca yang tergantung di atmosfer bumi. Gas-gas rumah kaca ini bertindak sebagai benda hitam di mana cahaya yang datang akan dipantulkan kembali sebagai panas. Sebagian banyak kandungan atau konsentrasi gas ini akan semakin banyak pula panas yang dilepaskan. Maka dari itu semakin panas jugalah suhu bumi. Oleh karena itu muncullah efek rumah kaca yang selama ini menjadi permasalahan penting di bumi. Hal-hal yang menyebabkan efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca, diantaranya karbon dioksida, metan, ozon, nitrous oksida, CFC, dan HFC. Berbagai aktivitas manusia modern berpotensi meningkatkan kenaikan suhu yang akan kemudian menimbulkan terbentuknya efek rumah kaca, global warming, dan perubahan iklim. Apakah pemanasan global itu? Pemanasan global bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat seluruh bumi yang cenderung naik. IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar dari peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad 20 kemungkinan besar disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Contoh aktivitas manusia tersebut antara lain adalah penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil, industri pertanian dan peternakan, dan lain-lain. Kegiatan sehari-hari yang turut membantu terjadinya efek rumah kaca diantaranya pemborosan listrik, pembakaran sampah, pemakaian kendaraan pribadi. Dampak efek rumah kaca diantaranya menyebabkan gunung es di kutub utara mencair, yang berdampak pada naiknya permukaan laut, perubahan iklim ekstrim seperti badai atau curah hujan tinggi atau justru kekeringan, gangguan ekologis, dan dampak sosial politik. Keberadaan gas-gas rumah kaca sebenarnya baik untuk menjaga bumi tetap hangat, sehingga bumi nyaman untuk ditinggali. Namun, jika konsentrasinya terlalu tinggi dan kemampuan tumbuhan menyerap karbon dioksida berada di bawah konsentrasi karbon dioksida di atmosfer, maka akan terjadi efek rumah kaca berlebihan yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Pada menit ke-26 kita bisa lihat box C dan
Box B tetap berwarna kuning, artinya level CO2 tinggi, namun box B dengan perlakuan tumbuhan, kecerahan box terlihat lebih jernih dan suhu lebih rendah dibandingkan box C. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghambat laju pemanasan global diantaranya adalah dengan menanam pohon, karena pohon bisa menyerap gas rumah kaca seperti CO2, menggunakan kendaraan umum, mematikan listrik jika tidak dipakai, menggunakan lampu hemat energi, mengurangi penggunaan AC, dan lebih memilih produk-produk hemat energi yang ramah lingkungan. Kesimpulan dari praktikum simulator Green Bulb Effect ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil pembakaran tisu menghasilkan CO2 yang dapat dilihat dari warna CO2 indikator. Jadi, CO2 indikator yang berwarna biru artinya CO2 dalam level yang rendah. Kemudian dia akan berubah berturut-turut menjadi biru hijau, kemudian hijau kuning sampai berwarna kuning yang artinya CO2 level tinggi. Yang kedua, hasil pembakaran meningkatkan suhu atau temperatur dari simulator box ini, di mana terjadi perbedaan pada setiap perlakuan. Untuk kontrol suhu tetap, kemudian untuk yang dengan tumbuhan suhu naik perlahan, sedangkan yang tanpa tumbuhan suhu naik secara drastis. Kemudian fluktuasi penurunan suhu juga sangat cepat untuk yang tanpa tumbuhan. Di sini kita bisa simpulkan bahwa keberadaan tumbuhan itu menstabilkan kenaikan dan penurunan suhu. Yang ketiga, secara visual untuk tumbuhan, untuk box tanpa tumbuhan, di sini kita lihat konsentrasi asapnya lebih pekat sehingga indikator post-it yang berwarna ini tidak terlihat atau terlihat sangat buram. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.